Glove box jatuh ke bawah, udah nggak zaman. Glove boxnya kayak gini dong. Ini adalah Geely Starwish atau Geely Xingyuan. Detailnya kayak gimana, menariknya seperti apa, apakah pantas dibawa ke Indonesia? Nantikan terus di video ini. Sekarang kita bahas soal eksteriornya. Nah, eksteriornya si Xingyuan atau si Starwish ini sebenarnya bentuknya agak-agak cute ya, agak-agak lucu-lucu kayak Bingo ya. Cuman secara dimensi dia sendiri sedikit lebih besar daripada si Bingo. Kalau Bingo dia 3,9 meter, di bawah 4 meter. Dia ini 4,1 meteran. Atau sedikit lebih kecil daripada Dolphin, tapi lebih panjang sedikit daripada Bingo. Luarnya, apalagi dengan warna, apa ya nih? Lime green, mint, tahu deh, pokoknya hijau gini nih luarnya tuh kayak cute sih, lampunya juga lucu, masih ada aksen-aksen di depannya, ada krom-kromnya tipis-tipis aja. Overall shape desainnya juga dia masih mirip sama kayak si EX5, agak membulat-membulat. Kalau di sini, kalau di China, si Xingyuan atau si Starwish ini dia pakai sub-brand namanya Gion. Tapi nanti kalau di pasar luar negeri, mereka akan dimasukin ke dalam Geely Galaxy Series. Untuk bannya sendiri, dia pakai ukuran 16 inci, agak tebal ya, karena profilnya dia pakai 205/60, agak ketebalan. Desain peleknya sendiri sebenarnya sih China banget ya, jadi kayak bintang gitu, mentang-mentang Starwish gitu kan, jadi kayak bintang gitu. Yang mungkin bisa diganti sih nanti kalau masuk Indonesia, sampai masuk Indonesia kalian bisa ganti sendiri. Untuk adas-adasan tentu saja mobil ini dilengkapi dengan adas-adasan. Ya, dia pakai kamera satu ya di atas ini. Nggak ada LiDAR, nggak ada macam-macam, tapi udah lebih dari cukup. Cruise control segala macamnya, forward collision segala macamnya juga sudah dilengkapi. Sampai dia kamera 360D-nya juga sudah ada di bagian sini. Untuk door handle-nya juga, dia sudah mengadopsi tipe yang mulus ya, smooth. Biarpun bukan yang tipe pop-up, ya tapi dia udah lebih bagus. Biarpun masih begini, tapi dia bikin smooth. Untuk detailnya mereka juga memberikan atap two tone. Di sini masih ada aksen sedikitnya biar nggak membosankan. Di pilar C-nya ada inisial Geom-nya di sini. Dan lampu belakangnya yang menurut gue bagian paling cakep dari mobil ini. Belakangnya dia proporsional banget tuh. Full LED tentu saja. Masih ada sensor parkir 3 biji dan kamera parkir di bagian belakangnya. Bagasinya sendiri sudah elektrik kebukanya. Dan lucunya lagi, mobil ini juga punya bagasi yang cukup besar. Biarpun bagian bawah sininya tidak bisa dibuka sama sekali. Kenapa? Karena dia mobilnya penggerak roda belakang. Jadi motor listriknya ada di bagian bawah sini. Nah, untuk motor listriknya sendiri, dia dilengkapi dengan motor listrik sebesar 79 PS atau 116 PS tergantung dari baterai pack-nya. Baterai pack-nya sendiri dia ada dua macam, yang 30-an atau 40-an, range-nya sendiri 310 sampai 410 km berdasarkan standar CLTC. Untuk pelipatannya seperti apa? Ini kalian tinggal tarik di sini doang. Ini langsung bisa dijatuhkan ke gini, sama juga ditarik up. Ya memang dia nggak flat ya, tapi lumayan memberikan ruang yang cukup kalau kalian bisa ngangkut barang-barang, mau ngangkut barang-barangnya agak gede. Kita lanjut. Jadi kalau mesinnya di belakang, motor listriknya di belakang, di depannya adalah jeng-jeng. Udah hidrolik loh kanan kirinya, karena di depannya ada front trunk atau frunk. Kapasitasnya mencapai 25 kg dan cukup gede ya, benar-benar cukup gede. Jadi praktis. Cuman dia tetap kasih akses atau panel akses untuk misalnya cairan-cairan atau aki. Yes, mobil listrik pakai aki. Kata siapa mobil listrik agak pakai aki. Untuk interiornya, dia tampilannya masih sama kayak di depannya. Aksen-aksennya, trim-trimnya juga masih sama. Tetap dikasih kayak pattern perkotaan di sebelah sininya ya. Handle-nya masih plastik. Putih. Mungkin di Indonesia nanti dia akan kasih versi yang warna yang berbeda. Di sini juga kayak sebenarnya kayak ada pattern-pattern lampu gitu ya. Keren ya. Dan gimana kalau posisi duduknya? Nah, ini mumpung kita ada modelnya. Nanda dari Moladin. Dak, tinggi lu berapa, Dak? 168. 168. Headroomnya bagaimana? Bagus banget, jauh. Bagus ya. Kaki juga kelihatannya gede banget ya. Kebetulan di depan ada Mr. Sano. Nah, ini dia. Gede banget. Cuman sayangnya tidak ada armrest ya. Kopong ya. Biarpun di sininya masih ada beberapa kenyamanan seperti kisi-kisi AC dan USB
A ya sayangnya, bukan USB-C. Setelah tadi kita bahas lacinya, sekarang kita bahas interiornya. Oke, trim di depannya dia pakai pattern city kayak gini. Tombol power window, yes, ini dia setir kiri karena dari versi Cina. Ntar, gua zoom out dikit. Nah, biar kelihatan, gua masuk ya. Oke. Pattern city-nya berlanjut ke bagian penumpangnya juga. Sampai ke bagian sampingnya juga, bagus. Ini putih semua, di sini kayak ada aksen lagi ya sebenarnya. Berlanjut juga kayaknya di bagian belakang. Joknya empuk, gue demen banget. Dan posisi duduknya nggak secanggung atau nggak se-awkward si Bingo. Yang cenderung lantainya lebih tinggi. Biarpun ini juga lantainya sebenarnya nggak pendek banget ya, agak tinggi juga. Tapi lebih natural. Pengaturan kursi, kalau di sisi driver dia pakai elektrik. Kalau di sisi passenger, dia masih pakai manual. Layar besar, dengan Fly Me Auto head unit operating system yang sama kayak jili-jili lainnya ya. Semua pengaturan kalian bisa atur dari sini, pengaturan mobilnya juga. Dan ini bahasa Mandarin, gue harus kursus dulu. Jadi yang pasti settingan semua bisa kalian atur dari sini. Lagi di sini. Pengaturan AC segala macamnya juga kalian bisa kontrol dari sini. Oke. Dan otomatis karena diaturnya dari sini, tidak banyak tombol fisik. Karena tombol fisiknya disisakan cuma PRND-nya doang. AC nyala on off-nya, heaternya. Buat park, buat emergency, dan tuasnya doang. Di bagian sebelah sini juga kalian masih bisa dapetin wireless charging dengan kapasitas atau kekuatan 50 watt. Bagian kesininya masih ada kayak penyimpanan dan cup holder. Juga ada center console. Kuncinya kayak begini. Oke. Dan ini agak lega ya, agak ke dalam gitu ya. Masih ada space lagi tambahannya. Dan karena ini mobil listrik, biasa ala-ala floating console di tengahnya. Dia masih ada USB E1 dan USB-C 1. Pindah ke bagian sininya, Sano membuka sana. Gua kayak live report nih ya, lama-lama ya. Ini masih ada rem parkir. Wah, kebuka nih sama Sano nih. Nah, ini instrumen panel di depannya kecil ya. Tapi full color dan resolusinya bagus banget. Stereo-nya gue suka banget. Bentuknya cute tapi bawahnya masih flat bottom dengan beberapa tuas pengaturan di sini. Ini bisa kalian atur cruise control dan berapa pilihan maupun buat audio, klakson segala macamnya juga masih bisa diatur. Setirnya sayangnya tidak teleskopik, hanya tilt saja. Oh ya, tambahannya lagi, kursinya masih kursi pocong. Tapi keren, jadi kayak bucket seat racing. Di sini masih ada aksen-aksennya. Metal, nggak metal sih, plastik ya, cuma di brush gitu. Geom. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Xingyuan atau si Geom Starwish atau si Geely Galaxy Starwish ini. Ya tentu saja speknya nanti akan berbeda dengan spek yang mungkin dibawa ke Indonesia. Cuman kalau ngelihat sekilas, mobilnya sebenarnya sangat-sangat decent banget. Dia tampilannya sedikit lebih besar dan sedikit lebih cute. Masih punya karakter tersendiri yang mungkin banyak disukai oleh orang-orang Indonesia. Dan lagi kalau di China sendiri harganya sekitar 100 jutaan sampai 200 jutaan. Menarik nggak kalau mobil ini dibawa ke Indonesia dan menurut kalian pantasnya harganya berapa? Terus di komen ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Thank you udah nonton. Audi sign off dari Hangzhou, China, dari markasnya Geely. Bye-bye.